Baik, pemirsa CTV, di segmen terakhir ini kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Kita tuntaskan dulu dengan Pak Amri ya, tentang talqin ya. Talqin ini sebenarnya ya, dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Dibolehkan. Jadi ada kitab-kitabnya dibuat, kalau nggak salah saya ada di kitab Rukunan Melayu. Juga di kitab Siratal Mustaqim oleh Syekh Nuruddin Araniri ya, bagaimana cara talqin di kuburan ya. Sebenarnya tujuan dari Syekh Tajuddin As-Subki orang Baghdad tuh untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Berarti mati itu hak. Mati itu hak. Wahai almarhum di dalam kubur, kalau datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya marrabuka, jawablah Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, kan gitu ya. Ya betul. Jadi yang bermanfaat itu kan untuk yang hidup. Yang dengar menangis sampai nggak mau lagi berbuat maksiat. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan talqin itu. Dibolehkan, walaupun menurut sejarah itu masa Rasulullah tidak pernah Rasulullah mentalqinkan orang-orang yang meninggal. Masa sahabat juga tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini bid'ah itu terbagi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Jadi mentalqinkan orang mati ini dianggap bid'ah hasanah karena mampu mengingatkan orang-orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati apakah bisa mendengar yang kita ingatkan? Bisa, karena kata Rasulullah SAW, orang yang mati bisa mendengar, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan kita yang masih hidup. Mendengar itu bisa. Cuma terjadi khilafiyah di sini. Apakah orang berdosa itu bisa menjawab semayang dan tapota itu ya? Itu tidak bisa. Jadi yang berguna bagi hadirin yang datang ke situ. Sedangkan orang-orang yang alim, orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang baik-baik, orang muslim yang taat, tanpa ditalqin lagi juga bisa menjawab. Karena yang menjawab itu bukan sembahyang itu sebenarnya. Yang menjawab itu amal saleh. Karena dia banyak amal saleh, tetap dia bisa menjawab. Itu talqin di kuburan. Talqin waktu sakratul maut juga gitu. Jadi yang menjawab itu bukan orang sakit itu. Bukan orang sakit yang hampir meninggal itu bukan. Yang menjawab la ilaha illallah adalah amal salehnya. Tapi orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kata hayatnya, dia itu dah halal jannah, masuk surga. Misalnya tak apa yang la ilaha illallah ju'e malu. Mau juta ke la ilaha illallah wa ta'udid dia. Semayang hana rabu hana dengki. Nanti mati hana tu mereka. Baca reka amal yang berapa? Ada cerita zaman dulu. Beliau itu penyambung boleh mana? Penyambung ayam. Penyambung ayam. Boleh mana? Jadi sampai boleh mana oleh kaya. Mensakit tu, kena mati ke? Teruk dah dengku kaya bertalqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ganti oleh Allah orang boleh mana? Gelisah dah luar biasa. La ilaha illallah. Mati tu. Lagi nyanyi. Itu ada cerita dalam kitab. Tadi artinya apa kebiasaan kita meninggal kita? Jadi kitab Anisul Muslim. Anisul Muslim sebuah kitab sejarah-sejarah yang indah, yang dikarang oleh Al-Imam Faluti, sastrawan Mesir. Jadi aneh kan? Jadi Al-Imam Faluti ingin menggambarkan kepada kita sesuatu yang biasa itu akan itu yang kita ingat. Maka ada ulama mengajak kita untuk berzikir
boleh itu bagus ya, supaya kita biasa dengan kalimat-kalimat tauhid itu. Kan? Insyaallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayatnya, Jamin masuk surga. masuk surga dia. Tapi yang mengucapkan itu adalah amal saleh kita. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan segera menutup acara ini. Saya minta kepada Ketua MAA Bapak Mulyadi Taib untuk mengambil kesimpulan sedikit waktu. Baik, kita harapkan kepada umat Islam seluruhnya, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kalau kita alangkah baiknya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama-sama aja sesungguhnya kita merugi. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Mari kita berserah diri, karena ini kesempatan kita berbuat. Apalagi dengan kondisi negeri yang tidak menentu. Jadi persiapkanlah diri kita dengan cara terus berubudiyah kepada Allah. Itu aja, Pak. Ya. Silakan Ustaz Muhammad Idris sedikit. Saya tidak, cuma ini lebih kepada masih adab, bagaimana ini seperti Ustadz bilang barusan ya, bahwa inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bermuhasabah diri, bagaimana yang menjadi amalan-amalan baik, adab-adab berpuasa itu bagaimana kita tingkatkan, ya baik tadarus malam, silaturahmi tetap, cuma jaga batas saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering berkumpul atau apa, itu tetap tidak bisa kita hindari. Nah, yang namanya sudah mengikat pada sanubari kita, begitu. Ya, bagus sekali pemirsa JTV. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati acara kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.